Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah dari kampus Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Kota Bojonegoro. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah. Apa itu Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka? Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka merupakan kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dan dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dasar-dasar hukum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang pertama itu adalah pembukaan program studi baru Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Terus ada Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Terus ada sistem akreditasi perguruan tinggi, yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Terus selanjutnya perguruan tinggi negeri badan hukum, yaitu ada Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi serta menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Terus Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir adalah hak belajar 3 semester di luar program studi, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, yaitu adalah dasar hukum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Latar belakang relawan mengajar dari rumah. Nah, kenapa saya ikut mengikuti relawan mengajar? Karena salah satunya agar saya membantu peserta didik yang kurang mampu, selanjutnya untuk memberi semangat lagi kepada anak-anak untuk lebih semangat lagi belajar, karena semenjak pandemi anak-anak lebih fokus kepada main game daripada belajar. Jadi tujuan saya adalah untuk anak lebih giat lagi belajar serta meningkatkan produktivitasnya, dan orang-orang tua pun ikut bangga karena anaknya suka belajar. Karena di saat pandemi ini orang tua sangat sulit untuk membuat anaknya itu suka belajar, karena dia itu terasa seperti terkekang. Dan kita sebagai relawan, tujuan kita adalah membantu orang tua agar meringankan beban mereka ya. Tujuan Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar itu ada 2. Yang pertama itu adalah mendorong proses belajar di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan memberi kebebasan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Untuk yang selanjutnya adalah sasaran yang dibantu. Sasaran yang saya bantu itu meliputi anak usia dini, kebanyakan itu anak usia dini. Jadi seperti KB atau playgroup, terus TK atau RA, terus kemudian SD, siswa-siswa SD. Untuk kalau playgroupnya itu ada 5-7 anak ya. Terus kalau TK itu 10 anak. Terus kalau SD itu kelas 1-nya ada 3.
kelas 2-nya ada 2 dan kelas 3-nya cuma ada 1. Nah itu ya. Terus selanjutnya itu kan semenjak pandemi kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Jadi waktunya itu saya kasih sesi-sesi atau batasan. Yang pertama kalau playgroup itu jam setengah 2 siang sampai jam setengah 3 itu. Saya kenapa saya batasi cuma 1 jam? Karena anak usia dini ataupun playgroup itu dia itu kalau kelamaan belajar itu materinya tidak akan masuk karena dia itu merasa materi itu belum sepenuhnya milik dia itu fokus kepada permainan ataupun keseruan, menyanyi seperti itu. Jadi menurut saya anak usia dini itu waktu belajarnya jangan lama-lama. Terus untuk yang kedua, untuk TK ataupun RA itu juga sama 1 jam 4 sampai jam 5 sore itu. Setelah itu untuk kelas SD atau MI itu saya kasih sesi itu habis maghrib setengah 7 sampai jam 8 malam. Nah karena kan sudah kelas SD atau MI itu kan sudah beranjak lebih besar lah ya, sudah beranjak lebih dewasa, jadi mereka juga sudah mengerti bagaimana itu belajar yang sesungguhnya ataupun bermain, kan sudah mengenal waktu. Jadinya dia kalau MI itu sudah membatasi dirinya sendiri. Saya itu ini waktunya saya belajar, ini waktunya saya bermain, jadi dia sudah mengerti itu semuanya. Untuk lingkupnya itu cuma 1 RT saja. Jadi memang saya untuk mengajarnya ini cuma 1 RT, yaitu di RT saya sendiri RT 30 RW 4 Desa Penghubungan Kecamatan Kalitilu Kabupaten Bojonegoro. Ya, materi yang diajarkan di sini, materi yang saya ajarkan untuk KB ataupun playgroup yaitu meliputi yang masih muda-muda lah ya, terutama untuk untuk mewarnai, terus bernyanyi, terus mengenal warna-warna, doa, contohnya seperti doa mau makan, doa sudah makan, doa mau tidur, doa sudah tidur, seperti itu. Saya juga sudah mengenalkan angka 1 sampai 10, terus mengenalkan huruf ABC juga seperti itu. Terus selanjutnya untuk TK atau RA itu saya mengajarkan tentang belajar menulis, belajar menempel, kolase, terus menghafal doa-doa, menghafal surat-surat pendek, terus belajar berhitung begitu. Jadi nantinya kalau dia naik level ke jenjang selanjutnya ataupun kelas 1, dia itu sudah siap dan bisa belajar tulisnya juga sudah mahir gitu. Dan selanjutnya untuk siswa SD atau MI itu saya lebih menekankan untuk belajar yang kelas 1 ya. Kelas 1 itu menulis, membaca, terus yang lainnya itu belajar berhitung, penjumlahan dan pengurangan, terus belajar perkalian dan mengisi soal-soal seperti itu.
Metode pengajaran yang saya gunakan itu ada bermacam-macam, yaitu yang pertama metode diskusi, yang kedua metode tanya jawab, dan yang ketiga metode demonstrasi. Tapi di sini saya lebih menekankan kepada metode tanya jawab dan metode demonstrasi. Kenapa saya memilih kedua metode ini? Karena metode ini menurut saya adalah metode yang paling mudah dipahami untuk anak-anak. Jadi mereka lebih aktif dan langsung mempraktekkan apa yang saya suruh. Karena kan yang saya ajarkan adalah anak usia dini, TK, sama kebanyakan itu anak usia dini dan kelompok bermain. Jadi mereka itu belum bisa mendiskusikan apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka tuju. Jadi mereka masih kekanak-kanakan dan masih suka bermain. Jadi lebih saya tekankan ke tanya jawab dan demonstrasi. Dan selanjutnya adalah kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Nah, kondisinya sebelum dan sesudah pengajaran adalah ketika anak-anak sebelum pembelajaran itu sulit banget memang untuk menerapkan hidup semangat belajar, suka belajar, itu sulit banget. Dan untuk di daerah saya kan daerah yang pelosok lah ya, jadi anak-anak masih sulit untuk berpikiran lebih aktif, itu masih sulit. Jadi awalnya juga saya kesulitan di dalam pengajaran menjadi relawan ini. Terus saya itu membuat ide jika kalau ada yang mau belajar nanti saya kasih hadiah seperti itu, kayak gimana ya, cara saya juga menarik minat anak-anak agar untuk semangat belajar seperti itu. Terus selanjutnya ya, dari sebelumnya kan anak PAUD, pos PAUD yang awalnya belum bisa dengan lancar berbicara, sekarang juga sudah bisa bernyanyi, terus mewarnai, meskipun warnanya juga masih acak-acakan lah ya, belum rapi. Terus sudah bisa itulah namanya, sudah bisa berdoa kayak seperti itu kan, sudah bisa melakukan doa, terus sudah bisa mengenal angka 1 sampai 10 juga. Nah, angka 1 sampai 10 itu juga saya modifikasi jadi lagu agar anak-anak itu lebih gampang menghafalnya ya. Terus itu juga bisa mengenal huruf ABC sampai Z dengan lagu, karena dengan lagu itu mereka cepat hafal seperti itu. Terus untuk anak TK yang dulunya belum bisa menulis, belum bisa menghafalkan surat-surat pendek, belum bisa kayak berhitung, terus kolase, mewarnai, sekarang juga alhamdulillah sudah bisa. Kenapa saya tanamkan agama, doa-doa ataupun belajar agama dari kecil? Karena mayoritas di desa saya, di RT saya itu adalah Islam. Jadi mayoritas kita sebagai relawan ataupun guru, kita harus mengenalkan agama kita. Jadi kita harus menanamkan anak untuk mencintai agamanya dan memberikan pendidikan agama Islam terutama. Terus kalau SD, untuk anak SD itu sebelumnya yang belum bisa membaca, belum bisa berjumlahan, pengulangan, perkalian, itu alhamdulillah juga sekarang sedikit demi sedikit sudah bisa seperti itu.
dan awalnya belum bisa didikte, belum bisa menulis, dan akhirnya juga sudah bisa seperti itu.